Sudah ke situ. Ya. Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Menko yang terhormati, Pak Menko Marinvest, Pak Menko Perekonomian, dan Bapak Menteri Kesehatan. Mohon izin Bapak, teman-teman kami di Presidium sudah menunggu hasil penjelasan terkait dengan rapat evaluasi PPKM Bapak. Mohon izin barangkali ada satu orang yang akan dipertanyakan Bapak nanti mewakili teman-teman media. Baik, kami silakan Bapak. Baik, sini. Kami silakan Bapak. Ya, mana saya baca dulu aja, nanti sambil terubah. Recording in progress. Udah jalan ya, udah. Bentar 1 menit ya. Udah Pak Ano. Baik Bapak, silakan. Kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya kembali memberikan informasi perihal penanganan pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Jawa Bali. Dalam kesempatan pertama ini saya perlu menyampaikan bahwa kebijakan dalam pelaksanaan PPKM yang pemerintah ambil hingga hari ini tetap mengikuti level assessment PPKM yang telah kami sesuaikan seperti minggu lalu dengan memberi bobot lebih besar terhadap rawat inap rumah sakit. Berdasarkan data yang kami kumpulkan dari berbagai sumber dan dijelaskan bahwa varian Omikron ini menyebabkan penularan lebih cepat atau jauh lebih cepat. Bahkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Israel, Prancis, dan Jepang, angka kematian terkonfirmasi COVID-19 juga sudah mulai melewati puncak Delta. Namun pola yang berbeda juga terjadi di negara lain seperti India dan Afrika Selatan. Untuk itu pemerintah terus melakukan pembaharuan data, meminta masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya dan menganalisis perkembangan yang terjadi di seluruh negara sehingga kita bisa mendapatkan masukan dalam penanganan Omikron ini sehingga proses pengambilan keputusan itu benar-benar kita lakukan secara holistik. Tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia meningkat sangat pesat. Namun secara umum dampak terhadap rumah sakit dan kematian secara keseluruhan relatif masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Delta. Sebagai contoh, kenaikan kasus di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten meningkat sangat pesat, namun angka perawatan rumah sakit dan kematian masih relatif rendah dan lebih kecil dibandingkan gelombang Delta. Namun untuk Provinsi Bali perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat tren penambahan kasus juga melebihi puncak Delta. Tapi angka keterisian rumah sakit juga meningkat tapi masih tetap dalam borderline. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai, ini saya perlu mendapat perhatian mengenai perawatan rumah sakit. Perlu kami sampaikan bahwa 65% pasien yang dirawat saat ini memiliki gejala ringan dan tanpa gejala. Yang kita minta jangan masuk rumah sakit, tapi masuk saja di isoter, karena cukup dengan di isoter. Nah, dari data ini saya minta dipegang betul-betul dan minta perhatian pada kita semua, terutama orang-orang yang menganjurkan tidak vaksin. Dari 356 pasien meninggal dari sejak Omikron jalan, 42% itu memiliki komorbid. Saya ulangi, 42% memiliki komorbid. 44% lansia. Dan ini yang ingat, 69% belum divaksinasi lengkap. Jadi kelompok komorbid, saya mohon yang punya hipertensi, diabetik, dan komplikasi perlu mendapat perhatian. Jadi saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin. Jadi saya minta betul karena data, kita bicara pakai data. Jadi data ini menunjukkan itu tuh 69% yang belum divaksin itu yang data meninggal di angka yang terakhir ini. Mayoritas dari pasien dirawat berat, kritis, dan meninggal dunia adalah para lansia. Jadi saya mohon yang lansia kalau Anda belum vaksin, cepat-cepat vaksin sana. Kemudian oleh karena itu pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan proteksi untuk para kelompok rentan tersebut di atas terutama para lansia yang belum divaksinasi lengkap. Ini betul-betul
kami himbau supaya Bapak Ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan yang tak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga dan sekeliling. Berdasarkan data-data tersebut di atas, pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Mendorong percepatan vaksinasi terutama dosis 2 untuk para lansia dan kelompok rentan lain seperti juga penyediaan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BKKBN untuk beraksi di lapangan. Kedua, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan, obat-obatan, dan kenaikan jumlah bed yang dikonversi untuk COVID-19. Jadi jumlah tempat tidur ini sudah kita siapkan sama dengan Delta kemarin. Kemudian mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat untuk merawat pasien OTG dan gejala ringan, sehingga tidak membebani rumah sakit. Mendorong penyediaan fasilitas penginapan khusus para nakes. Jadi nakes itu kita harapkan dapat nginap dekat hotel yang dekat rumah sakit, sehingga mereka bisa kita proteksi juga kesehatannya dan juga mereka jangan sampai tertular. Kemudian sesuai arahan Presiden, hanya gejala yang sedang, berat, dan kritis yang masuk dalam rumah sakit, dan sisanya melakukan isolasi terpusat. Ini hasil diskusi yang dalam dengan para tim, para ahli, kita mau membuat kesimpulan ini. Dan Presiden memberikan endorsement. Pemerintah akan mendorong secara masif penggunaan telemedicine untuk masyarakat yang memiliki gejala ringan. Dan saya kira Menteri Kesehatan sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini sangat membantu pada masyarakat. Jadi jangan diabaikan, pemerintah kita, Kementerian Kesehatan telah bekerja dengan baik dalam hal ini. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi lonjakan kasus Omikron ini, karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang Omikron ini. Masyarakat tetap aja beraktivitas seperti biasa, saya ulangi seperti biasa, sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Jadi kalau kita patuh pada itu semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau Anda punya kasus komorbid belum vaksin, Anda perlu hati-hati, karena Anda menjadi salah satu orang yang bisa check out. Pemerintah akan mengambil kebijakan pengetatan lebih terarah untuk kelompok rentan seperti lansia, kelompok komorbid, dan yang belum divaksin. Jadi pengetatan PPKM akan berbeda dengan varian Delta. Karena itu Omikron ini lebih menyasar pada kelompok rentan. Jadi kelompok-kelompok yang sehat, Anda berolahraga dengan baik, Anda sudah divaksin, Anda tidak punya komorbid, patuh dengan ini, dan hidup dengan gembira, tidak perlu terlalu takut. Tentu ada bahaya, tapi probability-nya itu sangat kecil. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Hal ini terkait dengan keputusan yang dapat dilihat nanti dengan instruksi Mendagri yang akan keluar hari ini. Jadi kita ingin yang ringan-ringan itu jangan masuk di OTG itu di rumah sakit, supaya bornya itu tetap rendah, sehingga juga kita lihat nanti ICU, bed ICU itu menjadi juga sangat indikator yang kuat. Dihadapkan pada karakteristik varian Omikron yang berbeda dengan varian Delta, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian aturan level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid, dan belum divaksin. Jadi target pemerintah ke sana. Beberapa penyesuaian dilakukan sebagai berikut. Untuk industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100% jika memiliki YOMKI dan minimal 75% karyawan dosis kedua vaksinnya dan menggunakan Peduli Lindungi. Peduli Lindungi jangan pernah ditinggalkan. Untuk kegiatan supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21 dan maksimal mengunjung 60%, sedangkan untuk pasar raya dapat beroperasi sampai 20.00 dan maksimal pengunjung 60%. Untuk mal akan dibuka pada sampai pukul 21, maksimal 60% pengunjung bagi anak kurang dari 12 tahun,
minimal vaksin dosis pertama. Dan tempat bermain anak serta tempat hiburan dapat dibuka maksimal 35% dan wajib bukti vaksinasi dosis untuk anak di bawah 12 tahun. Untuk warteg dan lapak jajan dapat dibuka sampai jam 21, maksimal bisa 60%, dan restoran atau kafe juga dapat dibuka maksimal 60%, pengunjung sampai 21.00. Untuk bioskop tetap kita buka dengan anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk, tetapi harus sudah menerima dosis pertama. Untuk tempat ibadah maksimal 50%, kapasitasnya, fasilitas umum maksimal 25%, dan kegiatan seni budaya juga bisa 25%. Dan teman-teman sekalian, ini semua akan kita lihat terus minggu ini. Kalau minggu ini bagus, kita minggu depan akan lebih longgarkan. Karena kami terus terang tidak ingin juga kita ketakutan dan ekonomi kita terganggu, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau kita semua disiplin, kita semua bahu-membahu, tidak saling menyalahkan, mestinya tidak terlalu banyak masalah kita hadapi. Hari ini pemerintah menyadari bahwa terdapat kepenatan, kejenuhan, dan kelelahan akibat pandemi COVID-19 ini yang dialami masyarakat. Namun semua warga negara yang baik tentunya harus sadar bahwa keluar dari pandemi adalah agenda kita bersama. Pemerintah sangat memperhatikan ini, dan Presiden tadi memberikan instruksi betul-betul supaya para UMKM, pedagang-pedagang kecil kita itu tetap bisa berdagang dengan baik, dan itu kita lindungi. Tapi pedagang-pedagang juga harus disiplin. Kalau belum vaksin, Anda pergi vaksin, supaya Anda jangan menjadi korban dan keluarganya juga jadi korban. Pemerintah mempersilakan masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi lengkap dan juga booster untuk terus beraktivitas biasa, jangan takut. Tapi tetap masker, cuci tangan, itu dilakukan. Marilah kita semua berdoa, semoga Tuhan Maha Kasih senantiasa memberi kesehatan, keselamatan buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Menko Perekonomian. Silakan Pak Airlangga. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menteri Kesehatan, teman-teman media cetak elektronik, dan masyarakat yang kami banggakan. Pertama, dapat kami sampaikan bahwa angka reproduksi kasus efektif di beberapa daerah, termasuk di luar Jawa, itu mengalami kenaikan. Namun angkanya tentu kita lihat di Sumatera itu tetap, Kalimantan naik 1,02, Maluku naik 1,12, Papua 1,07, Nusa Tenggara 1,04, dan Sulawesi 1,02. Kemudian kalau kita lihat kasus di luar Jawa, Bali, memang masih lagging, ada delta atau lagging antara Jawa dan non-Jawa. Berdasarkan delta itu sekitar 3 sampai 4 minggu, sehingga kasus konfirmasi harian kita masih di luar Jawa masih 6,7% atau totalnya 2.405, dan kasus kematian juga masih 3, dan secara keseluruhan kasus aktif 13.424 atau 7%. Nah, kalau kita lihat keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate di luar Jawa yang tertinggi itu di Sulawesi Tenggara 15%, Sumatera Selatan 11%, kemudian Lampung 11%, Kalsel 10%, Bengkulu 10%, sisanya di bawah 10%. Nah, kalau kita lihat dari segi arahan Bapak Presiden bahwa perlu percepatan untuk vaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua, memang di luar Jawa yang sudah di atas 70% baru untuk dosis keduanya baru Kepri yang 85,6%, dan juga Kalimantan Timur 71,2%, Kalimantan Bangka Belitung 68,3%, dan Kalimantan Utara 65,9%. Sisanya di bawah 60%. Oleh karena itu dosis kedua menjadi penting, dan terutama untuk kelompok lansia dan komorbid. Dan selanjutnya tentu vaksinasi ketiga perlu diakselerasi agar tidak terjadi akibat daripada Omikron yang berpindah dari Jawa ke luar Jawa.
Kemudian juga dari segi level PPKM, kita melihat bahwa beberapa daerah ada penambahan, ya di level 4 masih kosong, di level 3 kita lihat ada 37 kabupaten kota, level 2 ada 259, dan level 1 90 kabupaten kota. Nah, tentu kita akan melihat terkait dengan kapasitas respons, peningkatan kasus, dan juga dari segi rumah sakit. Kalau kita lihat dari keseluruhan tingkat isolasi terpusat di luar Jawa Bali itu kapasitas tersedia 27.766 tempat tidur dan terisi 303 atau bornya masih 1,09%. Tadi arahan Bapak Presiden untuk gejala ringan itu akan didorong OTG dan ringan itu isolasi terpusat atau isolasi di rumah masing-masing ataupun isolasi mandiri apabila memenuhi persyaratan. Nah, kemudian tentu kita melihat beberapa hasil survei di masyarakat yang ada itu terlihat optimisme, itu diprediksi bahwa perekonomian Indonesia itu di level 4,7 sampai 5,6%. Baru saja tadi BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan kita di tahun 2021 year on year 3,69 atau 7%, dan di kuartal keempat 5,02%. Nah, tentu kita melihat bahwa di pertumbuhan di kuartal pertama tahun lalu itu kita masih minus 0,7%, dan tentu kita berharap bahwa di kuartal pertama tahun ini kita bisa dorong di atas 5%, dan tentunya akan mempengaruhi di kuartal kedua karena ada momen puasa dan hari raya. Dan dari program pemerintah untuk penanganan COVID yang disediakan alokasinya adalah 455,62 triliun dan penanganan kesehatan adalah 122,5 triliun, di mana untuk penanganan pasien itu sekitar 32,96 triliun, walaupun tentu akibat Delta kemarin masih ada yang di carry over yang besarnya sekitar 23,6 triliun. Kemudian ada program perlindungan masyarakat 154,8 dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar 178,3 triliun. Nah, kemudian kegiatan G20 bulan Februari ada 17 event, dan ini adalah baik itu virtual maupun hybrid, dan tentu ini dijaga sesuai dengan protokol kesehatan. Terkait dengan MotoGP, ini akan dipersiapkan yang untuk 18 dan 20, sesuai dengan ketentuan instruksi Mendagri, dan kita melihat bahwa vaksinasi akan terus didorong. Dan tentu dalam situasi seperti ini, arahan Bapak Presiden di luar Jawa kita harus persiapkan untuk terkait dengan kasus Omikron yang punya potensial untuk masuk di luar Jawa, dan juga kesiapan terhadap manajemen, terutama untuk telemedicine, dan juga ketersediaan obat-obatan di daerah yang perlu disiapkan, sambil mengakselerasi vaksinasi, dan tentu juga peningkatan protokol kesehatan untuk penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan tentu berbagai kegiatan ini akan disesuaikan dengan situasi di daerah masing-masing. Demikian, terima kasih, kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan Pak Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menko Ekon, rekan-rekan wartawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Menko, kami konfirmasikan bahwa sekarang sudah ada 3 provinsi yang jumlah kasusnya melebihi jumlah kasus gelombang Delta yang lalu. Pertama DKI Jakarta, jumlah kasusnya kemarin sudah mencapai 15.800, padahal puncak tertingginya DKI sebelumnya 14.600. Kemudian Provinsi Banten yang jumlah kasusnya mencapai 4.800, padahal di gelombang Delta yang kemarin paling tinggi 3.900, dan Provinsi Bali yang jumlah kasusnya sudah sempat menyentuh 2.000, sedangkan di tertinggi di gelombang Delta 1.900. Nah, ketiga provinsi yang
jumlah kasus hariannya sudah melebihi dari puncak Delta tersebut, angka yang dirawat di rumah sakit masih di sekitar 30%-an sampai 50%-an. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah rekan-rekan media tolong sampaikan bahwa tidak usah panik kalau melihat jumlah kasusnya naik tinggi. Karena memang yang lebih penting yaitu yang masuk rumah sakit dan wafat itu jauh lebih rendah dan masih bisa terkendali. Jadi penting sekali publik memahami bahwa jumlah kasus akan naik tinggi. Jadi negara-negara lain bisa 2 kali sampai 3 kali Delta. Yang penting kita bisa menjalankan terus protokol kesehatan agar yang masuk ke rumah sakit dan kemudian yang wafat itu di bawah rata-rata. Dan paling penting untuk provinsi-provinsi atau kota yang lagi naik, ya sudah kita perketat protokol kesehatan, pakai masker dan membatasi mobilitas untuk sementara 2-3 minggu. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan ada rumah sakit. Ya, rumah sakit kita sekarang terisi 18.000. Ya, rumah sakit kita sekarang terisi angka pasnya 18.966. Kapasitas total rumah sakit kita 400.000. Yang disiapkan untuk COVID 120.000. Jadi dari 120.000 terisi per kemarin 18.966. Dan dari 18.966 yang sudah confirm COVID itu 15.292. Yang lainnya masih probable. Nah, angka dari 15.000, balik lagi kapasitas COVID-nya 120.000 ya. Itu 10.000 itu masih OTG, orang tanpa gejala dan ringan. Jadi sebenarnya ke depannya, kalau kita lebih efisien dengan cara yang OTG dan ringan itu bisa isolasi mandiri atau isolasi terpusat, sebenarnya keterisian rumah sakit kita itu masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Hal ketiga yang saya ingin sampaikan tadi oleh Pak Menko juga sudah disampaikan, bahwa yang meninggal 356 karena COVID sejak 21 Januari, itu 69% belum vaksin lengkap atau belum divaksin sama sekali. Kemudian dari 58 orang yang sekarang masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi berat dan kritis menggunakan ventilator, itu 60% belum vaksin lengkap atau vaksin sama sekali. Jadi penting sekali rekan-rekan media menyampaikan, yuk rakyat yang belum divaksin, masyarakat yang belum divaksin, terutama lansia, itu harus segera divaksin dan yang belum 2 kali cepat segera divaksinasi 2 kali. Karena ini penting sekali untuk bisa melindungi mereka. Ya. Kemudian yang terakhir, juga kami sampaikan bahwa layanan telemedicine sudah kita lakukan di Jakarta dan sudah bisa melayani 150.000 yang secara kumulatif terkena positif, sudah mengirimkan juga sekitar 38.000 obat-obatan ke mereka yang sudah teridentifikasi positif, dan mulai minggu ini akan kita perluas ke Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Jogja, Malang Raya, dan Denpasar. Dari kami sekian, sekali lagi jangan panik, tapi juga jangan jumawa, tetap waspada. Kalau sedang naik kotanya kita, kurangi mobilitas, stay aja di rumah. Insya Allah nanti di akhir Februari kita bisa mengatasi pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Pak Menko, mohon izin Bapak ada yang mau disampaikan dari wartawan pertanyaan. Silakan. 1-2 aja. Baik, selamat siang Bapak Menteri semuanya. Ini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman wartawan di sini. Yang pertama, terkait dengan soal polemik alat tes yang terjadi, ini ada sejumlah alat tes yang menunjukkan hasil positif dan negatif yang berbeda, dan juga adanya layanan tes PCR khusus Omicron, dan ini sikap pemerintah sendiri seperti apa? Lalu juga apakah dari pemerintah juga ada upaya untuk penyeragaman atau menentukan alat tertentu terkait dengan tes ini atau tidak? Dan juga adakah penegakan hukum terkait dengan penetapan harga tes PCR yang juga masih ada yang berbeda? Dan terakhir, Bapak Menteri, pertanyaan berikutnya, beberapa waktu terakhir ini juga ada kenaikan permintaan tes COVID-19 di sejumlah lokasi, dan juga dari penyedia layanan tes COVID-19 ini sendiri melakukan sistem peduli lindungi yang sulit diakses dan diperbarui statusnya. Bagaimana pemerintah juga menyikapi hal ini? Terima kasih Bapak Menteri semuanya. Ya, persilakan Pak Budi, jawab aja. Pak Budi punya mainan tuh. Ya. Jadi yang pertama,
tidak ada tes PCR yang 100% sempurna. Karena baik dari sensitivitas maupun spesifisitasnya itu kisarannya antara 95 sampai 99%. Jadi kalau kita tesnya kemarin sempat 500.000 tes sehari, ya ada 1% itu 5.000 yang bisa miss. Tidak ada tes PCR dimanapun di dunia ini yang 100% sempurna. Oleh karena itu, untuk kedatangan dari luar negeri yang sering rame, Kementerian Kesehatan sudah mengizinkan kalau misalnya ada di tes positif, boleh melakukan tes pembanding. Cuma bayar sendiri dan sekaligus 2 lab yang berbeda dan sudah diakreditisasi oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau keluar nanti 2 hasilnya, langsung kita bisa lihat, oh ternyata kan jadi ada 3 hasilnya. Kalau 2, 1 bilang negatif, yaitu otomatis negatif. Kalau 2 dari 3 itu bilang positif, ya dia itu positif. Ya, jadi yang pertama, tidak ada dimanapun di dunia 100% PCR itu tepat. Selalu ada selisihnya. Ya, dan tapi diberikan kesempatan kalau misalnya ada yang datang kemudian dia ragu, dia bisa tes banding. Kemudian pertanyaan yang berikutnya menanyakan mengenai reagen khusus. Reagen khusus itu memang dibutuhkan untuk identifikasi Omikron, tapi sekarang karena sebagian besar saya rasa di seluruh Indonesia sudah Omikron, ya tidak terlalu diperlukan lagi karena kita hanya perlu itu untuk melihat deteksi penyebarannya seperti apa. Kemudian mengenai masuk di Peduli Lindungi masih ada yang belum sempurna, saya rasa memang kemarin kita tes biasanya itu 250.000 sampai 300.000 per hari tesnya masuk Peduli Lindungi. Kemarin naik jadi 500.000. Jadi banyak lab yang masih kesulitan untuk memasukkan datanya ke Peduli Lindungi, melakukan kesalahan pada saat memasukkan data karena bebannya yang demikian tinggi. Kami menyadari itu, sekarang kami sudah melakukan koneksi online antara lab-lab besar, salah satunya seperti yang kita sering lihat di media, agar mereka tidak usah melakukan data entry duplikasi. Apa yang sudah mereka lakukan di sana langsung masuk ke Peduli Lindungi sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan data entry dan juga mengurangi beban. Karena sekarang jumlah yang harus dites itu naik sampai hampir 2 kali lipat yang mungkin bisa menyebabkan orang capek dan menyebabkan kesalahan data entry. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Menkes atas penjelasannya. Terima kasih Bapak. Salam sehat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.